Baiklah, di sini apakah semuanya sudah hadir? Belum ya, Ibu lihat. Cuma satu peserta, jadi Ibu akan tunggu dulu sampai 5 menit lagi untuk menunggu yang lain. Coba temannya itu diberitahu sama grup kelasnya kalau udah masuk mata pelajaran. Ini udah masuk Meli. Coba Meli tolong hubungi Kori untuk masuk. Udah mau masuk materi. Baik, Bu. Nah, baik, karena semuanya udah hadir. Udah hadir semua belum ini? Sudah, Bu. Oh, baik. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Nah, jadi karena semuanya udah masuk Zoom, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kori Jeselia hadir. Hadir, Bu. Meli Afdalia hadir. Hadir, Bu. Gilang Ramadan hadir. Hadir, Bu. Nah, di sini kelas B ini siapa komtinya? Saya, Bu. Nah, Meli ya. Nah, sebelum memulai materi, ada baiknya Meli untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Kepada Meli, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih kepada Komti kelas B. Pertama-tama kita akan mulai pembelajaran pada hari ini.
Nah, pembelajaran hari ini mengenai kerangka tubuh manusia. Selanjutnya, next, slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu udah meletakkan gambar seseorang yang sedang melompat dan sedang berjalan. Nah, dapat dilihat semua kegiatan yang dilakukan di gambar ini merupakan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan. Nah, melompat dan berjalan itu membutuhkan energi dan juga peran dari rangka gerak. Maka dari itu sangat penting untuk dapat mempelajari rangka gerak dan mengetahui apa saja yang termasuk anggota gerak. Nah, mungkin selama ini di mindset anak-anak itu bahwa kerangka gerak itu hanya tangan dan kaki. Padahal rangka gerak dan itu merupakan rangka tubuh yang masih banyak bagian lainnya. Selanjutnya, nah, rangka tubuh. Nah, Ibu mau tanya dulu, itu apa itu rangka tubuh? Pasti di pikiran anak-anak bahwa rangka tubuh itu seluruh anggota tubuh dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Padahal di setiap bagian seperti kepala itu memiliki bagian-bagian yang lainnya yang masih belum banyak diketahui oleh anak-anak. Nah, rangka tubuh dan jika salah satu tidak ada, maka yang tidak berfungsi. Yang diketahui sudah Ibu jelaskan bahwa di sini rangka tubuh itu bekerja sama dengan otot. Nah, otot yang digerakkan, jika otot hanya bergerak saja, itu tidak akan menghasilkan gerakan yang biasa dilakukan. Maka dari itu, hubungan rangka tubuh dan otot itu sangat bersambungan. Selanjutnya, nah, di sini Ibu juga rangka-rangka menurut para ahli dan menurut sumber-sumber. Nah, coba kepada Kori Jaselia untuk membacakan materi tersebut. Kepada Kori, tolong dibacakan ya, Nak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rangka manusia menurut para ahli. Nah, yang pertama itu Ensiklopedia Britannica, yang mana kerangka manusia merupakan kerangka internal yang berfungsi sebagai kerangka kerja bagi tubuh. Nah, kerangka kerja ini terdiri dari banyak tulang dan tulang rawan individu. Ada juga pita-pita jaringan ikat berserat, ligamen, dan tendon yang saling berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari kerangka tubuh. Nah, yang kedua itu ada Wikipedia. Nah, kerangka adalah bagian tubuh yang membentuk struktur pendukung suatu organisme. Ini juga dapat dilihat sebagai kerangka kerja tubuh yang memberikan dukungan, bentuk, dan perlindungan pada jaringan lunak dan organ halus pada manusia, pada hewan. Nah, beberapa pendapat ahli yang dapat disimpulkan mengatakan bahwa pengertian rangka manusia adalah rangkaian tulang yang saling bersambungan secara teratur dan membentuk tubuh manusia. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Nah, baik, itu tadi yang telah dibacakan oleh Kori. Terima kasih kepada Kori. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan kembali bahwa rangka manusia adalah rangkaian tulang yang saling bersambung rata dan membentuk tubuh manusia. Nah, jadi tulang itu sebenarnya itu merupakan pecah-pecahan yang saling bersambung. Nah, fungsinya untuk dapat lebih elastis. Jika kita bayangkan atau kita analogikan rangka tubuh itu menyambung, nah maka pergerakan tubuh tidak akan terjadi. Maka dari itu rangka tubuh manusia itu harus saling bersambung. Nah, maksud saling dan maksud dari
saling teratur juga itu dan membentuk tubuh juga memiliki peran yang teratur sehingga memudahkan kerangka tubuh itu sendiri untuk melakukan fungsinya. Selanjutnya, next slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menerangkan mengenai fungsi rangka tubuh. Nah, dilihat dari PowerPoint yang pertama, tempat pelekatan otot. Nah, Ibu ambil di sini orang yang memiliki yang diibaratkan atau dianalogikan manusia dengan otot-ototnya. Jika dilihat di bawah kulit itu kan terdapat otot manusia. Nah, otot manusia kira-kira itu di tubuh kita seperti gambar ini, bahwa banyak otot yang langsung berdekatan dengan rangka manusia. Dan hal tersebut salah satu fungsi dari rangka manusia. Next, selanjutnya, slide selanjutnya. Next. Nah, fungsi yang kedua itu memberi bentuk dan ukuran tubuh. Nah, untuk memberi bentuk dan ukuran tubuh ini, Ibu tidak usah Ibu jelaskan lebih lanjut karena memang dalam bentuk rangka tubuh itu juga fungsinya membentuk rangka tubuh, di mana rangka tubuh itu sendiri akan membentuk suatu rangka pada manusia. Yang ketiga yaitu menegakkan bentuk tubuh. Nah, jika tidak ada rangka tubuh, maka tubuh kita akan tertidur dan tidak akan bisa berdiri. Nah, jika tanpa rangka, tubuh akan berbaring dan tidak dapat ditegakkan. Bisa dibayangkan kan betapa pentingnya rangka tubuh pada manusia ini. Nah, slide selanjutnya. Nah, fungsi dari rangka tubuh. Nah, fungsi dari rangka tubuh yang keempat yaitu melindungi organ-organ yang lunak dan penting. Nah, Ibu analogikan di sini sebagai kaleng kerupuk. Nah, jika kita lihat kerupuk itu sangat rapuh dan mudah hancur. Nah, maka dari itu Ibu analogikan sebagai organ dalam pada tubuh kita. Nah, organ dalam tubuh kita itu kan memang lunak-lunak dan memang mudah hancur jika tidak dilindungi oleh rangka luaran yang melindungi dan keras. Nah, maka dari itu pentingnya dan fungsi rangka ini untuk melindungi organ dalam pada tubuh manusia seperti otak, paru-paru, dan alat pencernaan, usus, sebesar, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, Ibu sematkan gambar biar agar anak-anak itu bisa menganalogikan, walaupun memang tidak bisa dilihat, kan organ dalam tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, Ibu masukkan gambar ini untuk dapat anak-anak itu mudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, 5. Bekerja sebagai pengungkit. Yang ke-6 sebagai penyokong berat badan. Yang ke-7 tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel. Yang 8 imunitas atau sumsum tulang, menyimpan kalsium. Nah, dari penjelasan Ibu di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak mungkin penjelasan Ibu tadi cukup jelas ya mengenai fungsi, mengenai pengertian, dan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana rangka tubuh itu sendiri. Baik, kita masuk materi yang lebih dalam lagi mengenai rangka tubuh. Selanjutnya, nah, bagian rangka. Bagian rangka ini Ibu bagi menjadi 3, rangka kepala, rangka badan, dan anggota gerak. Nah, kalau rangka kepala itu kan bisa dilihat dari bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari kan. Ada kepala, di kepala juga ada mata, ada hidung, ada rongga mulut, rahang atas, rahang bawah. Dan pasti anak-anak juga sudah tahu. Nah, selanjutnya itu rangka badan. Selain rangka kepala, ada juga rangka badan.
Nah, rangka badan itu dan terakhir ada rangka anggota gerak juga. Nah, nanti rangka semua bagian ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada rangka manusia. Nah, rangka manusia ini, rangka manusia ini terbagi dua, yaitu rangka aksial dan apendikular. Nah, rangka aksial ini terbagi menjadi 4 bagian, tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada, juga tulang rusuk. Sedangkan apendikular terbagi menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Selanjutnya, rangka tubuh manusia. Nah, di sini rangka tubuh manusia, Ibu ambil dari dua bagian, dua arah gitu ya. Tampak depan dan tampak belakang. Nah, di sini tampak depan dulu. Tampak depan dari mulai kepala, wajah, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan jari kaki. Selanjutnya itu tulang belakang. Tulang belakang itu ada tulang kelangkang, pinggul, tulang usus, pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya mengenai tulang. Nah, dari tulang ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bentuk tulang dan jenis tulang. Nah, bentuk tulang ini sering dipelajari ya dari SMP mengenai tulang pipa dan tulang pipa. Bentuk tulang itu kan ada 4, tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan juga tulang tidak beraturan. Yang kedua, jenis tulang. Jenis tulang itu ada 2, ada rawan dan juga tulang sejati. Selanjutnya, jadi tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu ada bagian-bagiannya juga. Nah, yang pertama itu tulang dahi, disebutkan dari paling atas, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, rahang bawah, rahang atas, tulang air mata, dan tulang hidung. Selanjutnya, nah, tulang belakang pada manusia. Sebentar ya, sambil menunggu. Nah, tulang belakang pada manusia terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu tulang leher. Nah, namun di tulang leher itu juga ada namanya tulang atlas. Yang selanjutnya ada tulang punggung. Ada juga tulang pinggang, tulang kelangkang, dan ekor, dan tulang ekor. Nah, tulang kelangkang ini diperbesar dan diperjelas seperti ini bentuknya. Dan juga tulang ekor. Ternyata manusia juga punya tulang ekor walaupun memang tidak berkembang ya. Selanjutnya yaitu mengenai tulang rusuk manusia. Yang pertama ada kepala tulang, badan, sama tulang dada. Ada tajuk pedang, dan juga ada tulang rusuk. Selanjutnya tulang bahu manusia. Tulang bahu manusia itu ada tulang selangka, tulang belikat, dan juga ini tampak depan, yang ini tampak belakang. Next. Apakah masih ada ini? Apakah udah tidur atau masih on Zoom-nya? Masih, Bu.
Masih. Baik, Ibu lanjutkan ya, jangan tidur. Tulang anggota gerak atas, tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang telapak, dan juga tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya, ada tulang usus, ini kelewatan ya. Nah, ini tulang pinggang nih. Nah, di tulang pinggang itu tadi ya, udah ada tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, tulang dan acetabulum. Nah, selanjutnya ada bentuk tulang pada manusia yang telah Ibu jelaskan tadi kan ada 4 tuh. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Nah, tulang ini disesuaikan berdasarkan bentuknya. Pertama tuh tulang pipa. Tulang pipa itu memang bentuknya hampir mirip seperti pipa. Dianalogikan seperti pipa. Nah, itu terdapat pada paha manusia, bagian lengan atas, bagian lengan bawah, bagian kaki, bagian tulang kering. Nah, itu bentuknya tuh seperti tulang pipa, disesuaikan juga dengan fungsinya. Selanjutnya ada tulang pipi. Tulang pipi ini bentuknya pipi, bukan seperti pipi, tapi bentuknya itu lebih lebar dan lebih tipis, tebal ya. Nah, tulang pipi ini biasanya itu berada di di antara tulang rusuk. Nah, selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek itu memang bentuknya pendek, fungsinya itu untuk menyambungkan antara tulang satu dengan yang lainnya, seperti di pergelangan tangan. Nah, selanjutnya itu tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini memiliki berbagai macam bentuk dan juga tidak bisa diibaratkan atau dianalogikan karena dia melingkupi berbagai jenis bentuk tulang. Selanjutnya, struktur tulang. Nah, struktur tulang ini akan dibahas lebih lanjut, tapi di sini Ibu akan menjelaskan komponen-komponen saja hanya untuk mengetahui bagian-bagiannya. Ini mau habis ya? Zoom-nya. Iya, Bu. Jadi kalau nanti mati join aja lagi ya. Jadi Ibu lanjutkan. Selanjutnya ada struktur tulang. Nah, struktur tulang ini ada bagian namanya perisosterum, pembuluh darah, tulang kompa, saluran Haves, kanalikuli, osteosit, lakuna. Nah, kalau yang di sini ada tarabekula, periosteum, tulang kompa, dan tulang spons. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut. Jadi jangan terlalu pusing dengan materi ini. Hanya untuk mengetahui saja intermezzo. Next. Mengenai gangguan-gangguan pada tulang. Nah, gangguan-gangguan pada rangka hampir mirip ya, gangguan pada rangka dan juga gangguan pada tulang. Yang pertama ada namanya fraktura. Fraktura itu di mana keadaan tulang yang bisa disebabkan oleh lingkungan atau faktor luar, dibilang faktor eksternal lah. Nah, di mana fraktura ini terjadi ketika saat kecelakaan. Biasanya ada kan, pasti pernah dengar kecelakaan dan patah tulang. Nah, itu namanya fraktura. Nah, fraktura ini bisa disembuhkan dengan medis ya, dengan dioperasi untuk
dapat disambungkan kembali. Nah, namun juga ada beberapa yang memang tidak bisa disambungkan lagi tergantung kapasitas keparahan dari tulang. Nah, biasanya tulang yang patah itu butuh penanganan medis yang lebih karena tidak semua patah tulang itu dapat disembuhkan. Nah, sampai sini paham ya mengenai fraktura? Paham atau tidak? Paham, Bu. Nah, baik. Bagus ya kalau paham. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis. Nah, dapat dilihat ini merupakan ronsen ya. Ronsenan dari menggunakan alat. Nah, rakitis ini merupakan keadaan tulang di mana tulang itu membengkok atau tidak normal, tidak pada mestinya. Nah, tulang ini biasanya itu disebabkan oleh faktor internal. Kalau tadi kan faktor eksternal. Nah, sekarang faktor internal. Nah, faktor internal ini terjadi karena kelainan genetik atau keturunan. Nah, rakitis ini mungkin belum ada penanganannya. Namun paling yang Ibu ketahui mungkin terapi-terapi yang dapat minimalisir gangguan-gangguannya. Nah, selanjutnya tulang yang mengalami osteoporosis. Nah, ini tulang yang biasanya dialami atau pada tulang yang lanjut usia atau umur-umur yang berumur gitu. Nah, tulang yang mengalami osteoporosis ini Ibu ambil gambar yang tulang normal. Nah, tulang normal itu kan memang strukturnya itu nggak terlalu renggang dan juga masih rapat-rapat. Sedangkan rongga tulang yang mengalami osteoporosis itu sangat keropos seperti di gambar ya. Sangat-sangat renggang dan sangat-sangat berbahaya untuk tubuh. Nah, tulang osteoporosis ini dialami oleh faktor-faktor umur yang kurang kalsium. Biasanya itu pengobatan untuk osteoporosis dapat dilakukan biasanya itu meminimalisir, tapi kalau sembuh total mungkin tidak ya. Seperti minum susu khusus untuk osteoporosis. Nah, hanya untuk meminimalisir saja. Nah, selanjutnya ya, mengenai 3 ya. Pasti udah tahu bahwa penyakit pada gangguan pada tulang atau kelainan tulang itu 3. Skoliosis, kifosis, lordosis. Ini udah sangat familiar. Biasanya kalau belajar tulang pasti belajarnya skoliosis, kifosis, dan lordosis. Nah, skoliosis itu di mana keadaan tulang yang miring, tidak pada normalnya, terlalu ke kanan atau ke kiri. Nah, skoliosis ini disebabkan oleh habit atau kebiasaan yang memang kebiasaan menulis itu terlalu ke kanan terus atau terlalu ke kiri terus. Nah, jadi lama-kelamaan, lambat laun, hari demi hari tulang itu membengkok. Nah, selanjutnya ada kifosis. Kifosis ini keadaan tulang yang cenderung ke depan, membungkuk. Nah, itu juga kelainan pada tulang. Makanya kalau sebisa mungkin jalan itu tegap, biar enggak bungkuk. Karena itu juga diakibatkan oleh faktor habit, kebiasaan ya. Nah, kifosis ini juga juga bisa faktor genetik atau keturunan. Kalau yang digambar ini kayaknya memang udah genetik ya, karena memang terlalu membungkuk. Selanjutnya ada lordosis. Kalau lordosis ini keadaan tulang yang cenderung terlalu tegap atau terlalu ke belakang.
Nah, jadi lordosis juga itu disebabkan oleh faktor lordosis. Maksudnya faktor kebiasaan juga. Nah, selanjutnya kayaknya materinya udah habis. Nah, dari materi-materi tersebut, apakah anak-anak sudah bisa memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu pikir itu sudah sangat jelas. Ibu sampaikan dengan materi yang sudah ada. Nanti jangan lupa untuk semuanya untuk mengerjakan tugas harian yang akan dikumpulkan minggu depan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurang, mohon maaf. Coba Bu ingin bertanya. ya kepada Minggu depan saudari kuis Bu. nggak, Bu? Minggu depan kayaknya nanti dia kabari di grup kalau emang kuis, tapi kayaknya siap-siap aja ya. Semuanya harus belajar yang sudah Ibu sampaikan materi tadi. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan yang Bilgan lain? ya, Bu. Jangan esai ya, Bu. Ya, nanti diusahakan Esa ya. Baik, Bu. Ya, nanti lihat grup ya. Standby aja. Baik, Ibu kira cukup. Itu tadi penjelasan dari Ibu. Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Belajar Bu. ya. Eli, Kori, Gilang. Baik, Bu. Selamat.